pemateri kita pada siang hari ini. Sudah siang ya? Pada siang hari ini beliau Bapak Edi Kamil Basir. Yeah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi pergi ke sawah. Sampai di sawah jangan lupa menanam padi. Karena jawab salamnya kurang bergairah, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Ya kalau yang ngasih materi Pak Tentara atau Pak Babinsa itu harus semangat. Jangan jawabnya lemes-lemes ya. Baik, yang terhormat Bapak Petinggi Desa Srikandang yang ada di bawah dan rekan-rekan perangkat desa. Terus yang kami hormati Ibu dari PKK, yang kami hormati pula teman-teman dari Karang Taruna Desa Srikandang, serta adik-adik siswa-siswi MA dan MTS Darul Ulum Srikandang ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di acara pagi hari ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari suatu apapun. Tidak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa yang hadir di pagi hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengisi materi yaitu kenakalan remaja. Nanti tolong didengarkan baik-baik, difahami, dimasukkan di hati untuk introspeksi diri, biar nanti ke depan menjadi pemuda-pemuda atau generasi penerus bangsa yang baik. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, boleh disayang. Nggak boleh ya, kalau sudah kenal biar kita menjadi akrab saja. Oke, saya perkenal diri singkat saja ya. Singkat saja sambil riwayat hidup RH atau riwayat hidup saya perkenalkan diri. Pada hari Rabu tanggal 14 April tahun 1985 itu di sebuah desa yang kecil yaitu desa Tambak Romo atau Kelurahan Tambak Romo, kecamatannya Cepu, kabupatennya Blora. Di sana lahirlah seorang bayi ya yang diberi nama Muhammad Didi Nurdianto. Siapa? Bayi itu kemudian sakit-sakitan, panas, batuk, pilek itu. Sama orang tuanya dibawa ke mana? Kira-kira? Ke rumah sakit. Zaman dulu itu tahun 1985 itu namanya dukun. Bisa dikatakan juga seorang tabib. Intinya hampir sama dengan dokter ya. Ada orang sakit juga ke sana. Dibawa ke dukun bayi. Sampai di sana dikasih mantra atau disuwuk. Tahu disuwuk? Nah, disuwuk. Terus jabang bayi ini Muhammad Nurdianto penyakitnya waras ngono. Yo sing abang padha nyimpang, sing ireng padha meneng, sing putih padha nyingkrek. Nah, ngono bahasane dukun. Terus sembuh. Kemudian dibawa pulang ke rumah. Selang 2 hari sakit lagi. Sakit lagi dibawalah ke dukun lagi. Sampai di sana akhirnya dukunnya bilang bayi ini atau anak ini kepanjangan nama Kedawan Jeneng basa Jawane. Akhirnya digantilah nama Muhammad Didi Nurdianto itu menjadi Heri, 4 huruf saja. Itu cerita singkat ya. Nah, kemudian saya sekolah di SD Tambak Romo 2, lanjut di SLTP Negeri 4 Cepu. Kemudian tahun 2000 saya masuk di STM Migas Cepu, mengambil jurusan instalasi listrik. Lulus tahun 2003. Setelah lulus bingung mau kerja apa. Kalau zaman dulu kuliah itu sangat sedikit sekali
Orang yang meneruskan dari jenjang SMA atau STM sederajat mau kuliah itu sangat sedikit sekali. Akhirnya dari nama Heri itu tadi, itu bukan sebuah nama yang bisa diartikan, tapi itu sebuah singkatan. Kira-kira apa singkatannya? Heri, ya, disingkatnya hidupnya esok untuk Republik Indonesia. Jadi namanya Pak huruf Heri, hidupnya esok untuk Republik Indonesia. Nah dari situ kemudian saya bersemangat untuk mengabdikan diri menjadi bagian dari penjaga kedaulatan Republik Indonesia dengan mendaftar sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Saya daftar 2003, saya daftar di Jakarta, gagal, pulang kampung lagi ke Blora. 2005 saya daftar lagi, belum beruntung atau belum berhasil. Terus 2006 saya daftar lagi, baru alhamdulillah berhasil. Jadi itu tadi dua pengalaman yang belum berhasil, tapi kita tidak harus menyerah, kita coba lagi. Karena di dunia ini tidak ada istilah kata gagal, yang ada sukses dan belum berhasil. Jadi kita terapkan, kalau kita ingin mewujudkan cita-cita kita, jangan sekali-sekali terapkan kata gagal di hati Anda. Wah, saya gagal, jangan. Nanti kalau adik-adik terapkan kata itu, adik-adik akan putus asa atau tidak semangat lagi. Tapi kalau adik-adik terapkan kata belum berhasil, coba lagi, belum berhasil, coba lagi, dan pasti akan sukses. Jadi jangan sekali-sekali kita berpikir ada istilah gagal di hidup ini. Yang ada itu hanya sukses dan belum berhasil. Nah kemudian riwayat dinas singkat saya pertama kali daftar TNI AD di Ambon. Ada yang tahu Ambon? Ambon ikutnya provinsi mana? Sumatera Barat. Ya, tepuk tangan. Tapi salah ya. Ambon itu di Maluku. Ambon di Maluku. Kemudian saya berdinas di Batalion Zeni Tempur 5 Malang, ikutnya Kodam Brawijaya. Malang, ada yang tahu? Malang. Jawa Timur di Malang. Kemudian pangkat saya prajurit kepala Merah 3, saya pindah dinas ke Papua, tepatnya di Kodam 17 Cendrawasih. Tahun 2014 saya pindah ke Papua, dinas di sana 5 tahun. Tahun 2019 saya ikut seleksi secaba. Secaba itu dari pangkat prajurit ke sersan. Saya ikut tes 2019, kemudian lulus, lakukan pendidikan lagi, terus penempatan ulang saya di Kodam 4 di Ponegoro atau di Semarang. Kodam 4 itu di Semarang. Kemudian dari Semarang saya mendapatkan surat perintah lagi ke Korem Salatiga, selanjutnya ke Kodim Jepara, terus ke Koramil Bangsi. Saya masuk di Koramil Bangsi tahun 2019, langsung jadi Babinsa Desa Sri Kandang sampai saat ini. Sekarang saya Babinsa memegang 2 desa, yang satu di Desa Sri Kandang, yang satunya di Desa Uwagdelan. Lanjut, saya tanya sekarang, ada yang punya cita-cita menjadi abdi negara, baik itu polisi atau TNI? Ayo angkat tangan. TNI dan polisi nggak ada. Siswi boleh loh, boleh. Kalau Polri itu Polwan, namanya. Kalau TNI itu Koat. Kita kasih tahu ya, Bapak Dandim itu punya program yang namanya Serani, siap dan berani menjadi TNI. Itu dilatih di Koramil, kebetulan pelatihnya saya dari Koramil Bang Sri. Nanti yang pengen punya cita-cita seperti itu, datang saja ke Koramil, daftar. Kita latihan setiap Senin, Rabu, Jumat, gratis, tidak dipungut biaya. Bahkan program Serani ini sudah banyak yang sukses mengikuti program itu kemudian menjadi TNI. Yang terakhir kemarin berangkat pendidikan dari warga Bang Sri dan Kembang itu ada 7 orang. Orangnya tidak punya semua, keluarganya sederhana. Karena program itu program gratis, masuk TNI-nya pun gratis, tidak bayar. Bahkan sekarang lagi pendidikan namanya, ada 7 orang. Itu boleh ditanya. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat latihannya di Koramil di belakang lapangan itu. Kita latih fisik, gratis, tidak bayar. Nanti kalau ada yang punya cita-cita seperti itu, datang saja ke Koramil ya. Pak, saya pengen ikut latihan karena saya pengen punya cita-cita jadi anggota TNI ataupun Polri, boleh.
Nah, itu programnya Bapak Dandim Jepara. Mungkin sudah cukup untuk perkenalan dan riwayat singkat dinas saya. Langsung kita masuk ke materi kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja itu adalah sebuah perbuatan baik itu individu ataupun kelompok yang dilakukan kemudian bisa menjadi atau merugikan diri sendiri baik orang maupun orang lain. Jadi sebuah tindakan yang dilakukan individu ataupun kelompok yang perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena ini lingkupnya lingkup pelajar, jadi kenakalan remaja itu yang sering saya lihat atau yang sering kami lihat itu yang pertama bolos sekolah. Itu yang pertama. Itu termasuk dalam kategori kenakalan remaja di lingkup sekolah. Bolos. Yang kedua, kira-kira apa yang kedua? Merokok di kantin, kalau tidak lari ke kamar mandi bisa rokok. Itu juga sebuah kategori kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Terus selanjutnya membolos sekolah, merokok, balap liar ya. Balap liar itu juga termasuk kenakalan remaja, tapi itu di luar lingkup sekolah. Biasanya dilaksanakan ketika sore hari atau yang sering itu menjelang bulan puasa, itu anak-anak sambil nunggu buka puasa trek-trekan. Yang di lingkungan sekolah itu bolos sekolah, merokok. Terus yang ketiga, ya, yang keras, minuman keras, itu juga termasuk. Ini saya jelaskan di lingkup sekolah dulu ya. Bolos, merokok, melawan guru, itu juga termasuk kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Kemudian tidak mematuhi tata tertib atau aturan di sekolah. Yang kelima, membuli temannya, ya, melaksanakan bullying terhadap temannya, itu juga termasuk kenakalan sekolah. Oke, kita kupas satu persatu. Adik-adik di sini ada yang pernah bolos sekolah, sengaja tidak masuk sekolah. Bolos sekolah itu biasanya dilakukan oleh anak-anak yang di rumah itu suka begadang, dia tidurnya larut malam, kemudian masuk sekolah dia ngantuk terus pulang, ataupun tidak mau masuk sekolah karena dia melaksanakan bolos sekolah. Nah, hal itu bisa dikurangi kalau kita mempunyai salah satu self control atau kontrol diri yang baik. Misalnya, besok hari Senin saya harus masuk sekolah, jadi saya malam tidurnya harus jam sekian. Itu yang bisa kontrol itu diri kita sendiri. Kalau adik-adik sekalian nggak bisa kontrol kegiatan atau kontrol diri sendiri, nanti ujung-ujungnya seperti itu. Begadang, lalu malam, waktunya sekolah, badan lemas, capek, akhirnya bolos sekolah. Kemudian yang kedua, merokok. Siswa ada yang merokok, jujur saja nggak apa-apa. Nanti kalau dengan jujur saya bisa menyampaikan hal untuk mengurangi hal itu. Yang merokok di rumah, tidak di sekolahan, di rumah. MA, SMP, tidak ada yang merokok. Ya, bagus kalau tidak ada yang merokok, bagus. Karena merokok itu di samping merugikan adik-adik sendiri, juga merugikan orang lain. Kena asapnya yang tidak merokok itu nanti bisa sakit, bisa batuk. Terus merugikan orang tua. Kenapa? Merokok itu pasti beli. Nah, jadi sekarang ini posisinya masih sekolah, belum bekerja. Yang jelas adik-adik masih minta uang saku kepada orang tua. Kalau dipakai untuk hal yang positif, contoh membeli ballpoint, membeli buku, itu bagus. Tapi kalau dibuat beli rokok, itu akan merugikan diri sendiri dan orang tua. Jadi tolong yang merokok tapi tidak ngaku, nanti dipikir lagi ya. Karena biasanya kalau dinasihati orang itu tidak mempan orang-orang tersebut.
karena ada pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan yang menyebabkan anak itu yang baik tadinya menjadi jelek kelakuannya. Nah, itu diri sendiri atau kita self control tadi itu, mengontrol diri sendiri. Kemudian yang ketiga, berani kepada guru, bapak ibu guru. Nah, itu sudah viral di mana-mana ya videonya ya, seorang murid ditegur sama gurunya malah jawabannya seperti itu. Padahal seharusnya ketika kita posisinya sebagai siswa ataupun siswi yang notabene sebagai pelajar, kita harus mempunyai tanggung jawab sebagai seorang pelajar ya. Salah satunya mengikuti kata guru. Apapun itu, guru menegur siswa dan siswi itu tentunya untuk kebaikan, bukan untuk kejelekan. Yang tadinya mungkin siswa-siswi dari rumah tidak bisa hitung-hitungan, sampai sekolah diajari bapak ibu guru terus pulang jadi pintar. Nah, itulah salah satu yang didapatkan ketika kita menjadi seorang pelajar, itu salah satu ilmu. Jadi kalau ada teguran dari bapak ibu guru di sekolahan itu tidak boleh dilawan. Kita harus tahu posisi kita sebagai seorang pelajar. Nah, kemudian tidak mentaati tata tertib di sekolah. Sekarang kebanyakan yang viral itu siswa rambutnya panjang, tidak rapi. Tata tertib di sekolah itu harus rapi. Baju dimasukkan, rambutnya walaupun panjang harus rapi. Minimal kan tidak menutupi mata biar tidak mengganggu pelajaran. Nah, ketika seorang guru menegur siswa dan siswi, itu yang viral itu akhirnya dia dilaporkan bapak ibu guru itu tadi. Padahal itu sudah berjasa kepada adik-adik sekalian, siswa-siswi sekalian untuk memberikan ilmu. Mereka malah dilaporkan dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal tata tertibnya sudah jelas, siswa harus rapi. Nah, di sini ada yang rambutnya gondrong sampai menutupi mata. Ya, coba diginikan itu. Coba, itu sudah kena mata. Nanti tolong sampai rumah dikurangi ya. Jadi ya, dikurangi sedikit saja biar sampai di sini. Nah, itu tidak mematuhi tata tertib tadi. Yang terakhir tadi apa? Yang terakhir apa? Bullying. Bullying itu efeknya sangat mengerikan. Bullying itu. Bahkan kalau ada teman-teman adik-adik sekalian yang notabene dia tidak kuat mentalnya, tapi terkena bully, itu apa yang dilakukan sebagai korban bullying? Bisa bunuh diri. Hanya karena dia tidak kuat atau mentalnya tidak kuat, diejek, direndahkan sama temannya sendiri. Padahal mungkin temannya itu tidak menganggap sedemikian itu. Dia guyon, ibaratnya guyon. Tapi kalau teman-teman adik-adik sekalian ada yang mentalnya tidak kuat, itu efeknya bisa mengerikan. Jadi untuk mengatasi bullying tersebut, ya kita harus belajar jadi pribadi yang kuat, punya prinsip, punya integritas. Prinsip itu apa? Ada yang tahu prinsip? Saya harus punya prinsip. Ada yang tahu prinsip? Ya, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, angkat tangan, pegang mic, nanti ada hadiahnya dari Pak Bapak langsung. 1, 2, 3. Prinsip itu sebuah pedoman hidup. Ya. Kalau prinsip saya menjadi orang yang baik, walaupun saya berteman dengan orang yang tidak baik, tetap akan menjadi baik karena punya prinsip. Tapi kalau orang yang tidak punya prinsip atau tidak berintegritas, berteman dengan orang yang merokok akan ikut merokok. Berteman dengan orang yang minum minuman keras akan ikut minum minuman keras karena dia tidak punya prinsip. Jadi adik-adik sekalian, adik-adik siswa-siswi sekalian, sangat penting kita harus menerapkan prinsip di kehidupan kita. Itu sangat penting sekali biar tidak gampang goyah. Contoh kayak pohon pisang itu kalau sudah ditebang satu, kalau rubuh satu akan rubuh semua. Nah, kita jangan seperti itu. Kita jadi pohon itu harus jadi pohon apa? Pohon jati. Walaupun musim kemarau dia menggugurkan daunnya
Tapi ketika musim hujan datang, dia akan bersemi lagi, tidak gampang tumbang. Itu ya. Prinsipnya kita harus menjadi baik, walaupun kita berteman dengan orang yang tidak baik. Jadi berteman sama semua orang itu boleh-boleh saja. Tapi kita harus pegang punya prinsip, jangan ikut-ikutan. Berteman dengan orang yang hobi trek-trekan, kita ikut trek-trekan. Berteman dengan orang yang hobi bolos sekolah, kita ikut bolos sekolah. Berteman dengan si pembuli, kita jadi ikut membuli. Itu tidak boleh. Jadilah orang yang peduli. Jangan jadi orang yang pembuli. Jadi kalau ada temannya yang sekiranya masuk sekolah kemudian duduk merenung di bangku, itu pasti dia punya masalah. Nah, kita jadi orang yang peduli, ditanya, kemudian dikasih semangat, kamu kenapa kok merenung? Jangan langsung dibully. Wah, ini gawe ngantuk, jangan digitukan, nanti mentalnya dia down. Itu ya pesannya apa bisa gitu ya. Kalau ada temannya yang sekiranya melakon di sekolah, dia punya masalah, itu nanti tolong dibantu teman-temannya, pedulilah sama kawanmu. Karena sikap itu nanti bisa menjadikan kalian itu generasi yang baik, generasi yang bagus. Ya kalau zamannya Pak Bagusnya waktu kecil dulu tidak ada HP, tidak ada HP. Kemudian kalau kita nonton TV itu hari Minggu itu nonton film-film kartun itu, nonton film Doraemon, itu pergi ke rumah tetangga yang notabene orang itu kaya, dia punya TV. Mungkin satu desa itu 3 orang yang punya, 3 orang. Jadi nanti kita pergi ke rumah si An, nonton TV bareng. Tapi kalau ada tinju, kalau sudah main peser main, itu kartunya diganti kan sama pemilik rumahnya tuh, diganti tinju. Itu sudah, wah kita itu kayak hari Minggu itu kayak sedih sekali kalau tidak nonton kartun zaman dulu. Tapi zaman sekarang ada di sekalian mengakses apapun bisa jadi lewat HP ataupun lewat internet. Bersyukur nggak kira-kira? Bersyukur atau tambah semakin susah hidupnya dengan adanya media sosial? Bersyukur. Media sosial itu seperti pisau yang bermata 2. Tahu pisau matanya itu kanan kiri, podolan DP. Jadi dipakai sini ya tajam, dipakai ke sini tajam. Kalau sabit kan hanya satu saja. Kalau dia ke belakang kan nggak tajam. Kalau ke depan baru tajam. Nah, media sosial itu seperti pisau yang bermata 2. Kalau kita tidak pandai menggunakan media sosial, akan merusak diri kita. Tapi kalau kita pandai dan bijak menggunakan media sosial, itu akan menambah ilmu. Karena apapun pengetahuan atau ilmu dicari di medsos itu ada semua. Yang tidak bisa matematika, kira-kira yang susah menerima pelajaran matematika ada? Ya, susah karena banyak rumus. Tapi ketika pulang sampai rumah, buka Google saja. Contoh rumus mencari keliling jajaran genjang. Ya, rumus mencari keliling jajaran genjang. Ada yang tahu rumusnya? Lupa tahu semua? Lupa atau tidak tahu? Itu kamu buka Google adik-adik sekalian, langsung muncul di situ. Langsung muncul. Nah, zaman Pak Babinsa dulu harus dihafal dulu keliling sama dengan luas bangunan itu, luas bangunan atau atas itu kurung buka A plus B kurung tutup. Itu rumus jajaran genjang. Itu kita harus hafalkan. Tapi zaman sekarang buka HP saja di rumah langsung ketemu. Jadi kalau adik-adik dan siswa-siswi sekalian pandai atau bijak menggunakan media sosial, saya yakin ilmunya akan bertambah pintar, atau yang disebut Pak Petinggi tadi waktu pacara ya, generasi emas. Kalau Pak Babinsa ini disebut generasi apa? Generasi katanya, generasi lama, 80 90-an, karena belum ada teknologi seperti itu. Apa-apa kita harus diajarkan lewat papan tulis, kemudian dihafal betul. Sampai rumah nanti ujian dihafal betul. Tapi zaman sekarang tidak. Jadi buka Google saja, mau rumus apapun itu ada semua di situ. Tapi sebaliknya, kalau adik-adik tidak bijak
menggunakan media sosial itu akan merusak diri sendiri. Contoh, sekarang yang paling merusak remaja menggunakan media sosial apa? Tahu adik-adik? Ada yang tahu? Judol. Karena menggunakan media sosial online, jadi namanya disingkat judol atau judi online. Nah, zaman dulu kita mau bermain judi harus punya teman-teman 4 atau 5 orang baru kita bisa bermain judi. Misalnya pakai kartu nanti 1000-an atau 500-an. Nah, zaman sekarang ada di rumah bisa mengakses situs itu, bisa main di rumah atau di dalam kamar. Nah itu kalau kita tidak bisa bijak menggunakan media sosial, itu akan merugikan diri sendiri, judul itu. Kemudian ada lagi situs apa yang kira-kira bisa merusak? Situs porno atau pornografi. Kalau adik-adik sekali saja coba-coba melihat itu, kemudian ketagihan, pengen lihat lagi. Ini saya Pak Babinsa nerangkan vulgar ya. Biar adik-adik itu tidak melakukan hal itu. Tujuannya Pak Babinsa seperti itu. Nanti adik-adik otaknya akan tercuci dengan hal negatif seperti itu. Terus kemudian imbasnya apa? Imbasnya masih duduk di SMP ataupun SMA hamil. Karena itu tadi dia tidak bijak menggunakan media sosial. Makanya kalau ada teman yang ngirim yang nggak jelas, diapain? Dihapus saja. Tidak udah di-share ulang ataupun terus-terusan kemana-mana atau disimpan video tersebut. Dalam Islam itu kan mendekat saja tidak boleh. Jangan mendekat ke perbuatan zina, itu mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Itu nanti resikonya ke diri sendiri ya, adik-adik. Oke, masih ada 3 menit atau 5 menit lagi sebelum selesai. Jadi Pak Babinsa ini hanya menerangkan kenakalan remaja di lingkungan sekolah, karena jadi sekalian masih siswa ataupun siswi. Kalau yang diterangkan orang-orang yang sudah lulus ataupun sudah kerja, nanti materinya semakin banyak. Dan kebetulan tadi saya nggak bawa slide. Nanti lain kali kalau ada pertemuan lagi, Pak Babinsa bawa slide biar lebih gampang diterima kalau ada slide-nya. Jadi itu tadi ya, kita ulangi saja. Kenakalan di sekolah itu bolos, merokok, atau melawan guru, tidak taat kepada tata tertib atau aturan di sekolahan. Yang kelima itu melakukan bullying terhadap temannya. Itu tadi, tolong adik-adik diperdomani, diingat-ingat, dimasukkan dalam hati, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Yang harus dilakukan itu sebagai seorang pelajar itu punya tanggung jawab untuk mencari ilmu, belajar yang baik, ikuti tata tertib sekolahan. Kalau disuruh pakai baju ini ya pakai baju ini, kalau rambutnya disuruh rapi ya dirapikan, walaupun tidak botak, dirapikan saja, setidaknya tidak menutupi mata ya, intinya dirapikan saja, dirapikan. Terus kemudian jangan melakukan bullying terhadap temannya, saling support terhadap kawan-kawan, karena rekan-rekan di depan saya ini siswa dan siswi MA Darul Ulum Srikanjeng ini nantinya akan memegang tonggak estafet kepemimpinan atau sebagai generasi penerus bangsa. Nanti tidak menutup kemungkinan salah satu dari teman-teman kalian ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi gubernur, bupati, Pak Camat, lebih-lebih lagi ada yang menjadi Pak Petinggi. Nanti kalian semua, kalau kalian siapkan dengan belajar yang rajin, punya prinsip, punya integritas, nanti suatu saat kalian dewasa, kalian akan menjadi sosok pemimpin yang benar-benar hebat dalam ilmu pengetahuan, hebat dalam tingkah laku, hebat dalam memberi contoh. Itu semua karena pemimpin itu bukan hanya teori, tapi dia harus memberikan contoh. Sebelum saya akhiri, saya minta 3 orang tampil ke depan yang berani saja. Nanti Pak Babinsa kasih pertanyaan, jawab, dapat hadiah. 3 orang, ayo ya, 3 orang maju saja, nggak apa-apa. Pertanyaannya mudah, nggak akan susah. Kita harus jadi orang yang percaya diri, nggak usah takut-takut.
Yo, 3 orang. Harus ada perwakilan dari siswa dan siswi. Tidak boleh siswa semua, tidak boleh siswi semua. Satu, berdiri dulu sini. Ayo. Ya, 2, cowoknya 1. Wah, ini kalah percaya diri dengan siswi ini siswanya. Ayo, jangan takut-takut, enggak apa-apa. Ayo. Ya, saya tunjuk. Nah, masa harus ditunjuk dulu sini. Di sini. Hadap ke sana. Oke. Ya, tepuk tangan buat yang maju di depan, buat yang tak berani sampai depan. Oke. Ini pertanyaan untuk siswinya dulu ya. Dengan siapa? Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Afida Nur Aini. Dari sekolahnya di sekolah MTS Dirulun Cikandang. Alamat saya RT 1 RW 4 Cikandang, Bulan. Ya, pertanyaannya langsung saja ya. Sebutkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Tadi sudah Pak Babinsa sampaikan. Ada 5. Ya, sebutkan. Yang tidak boleh dilakukan tadi. Kenakalan di lingkungan sekolah. Yo. Merokok. Yang kedua, melawan guru. Yang ketiga, merokok, melawan guru. Ya, judi. Yang keempat, minuman keras. Ya. Yang kelima, satu lagi. Bullying. Ya, tepuk tangan. Oke, baik ya. Yang Pak Babinsa minta tadi di lingkungan sekolah, tapi yang disebutkan tadi betul semua. Itu sebuah kenakalan remaja. Yang pertama tadi apa? Bolos ke sekolah. Yang kedua merokok. Yang ketiga melawan guru. Yang keempat tidak mematuhi tata tertib atau aturan sekolah. Yang kelima melaksanakan bullying. Oke. Betul, di sini dulu, nanti hadiahnya bareng-bareng diterima. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Tita Amelia Ramadhani, asal sekolah MTS Dirulun Cikandang, alamat saya RT 1 RW 4 Cikandang. Baik, pertanyaannya langsung saja. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengontrol biar kita tidak melaksanakan perbuatan atau kegiatan kenakalan remaja? Apa yang dilakukan diri kita sendiri ini? Selalu peduli terhadap lingkungan dan sesama teman. Terus lagi yang tadi Pak Babinsa terangkan tadi, ketika nek awor wong mabuk ora melok mabuk gitu. Memiliki pedoman hidup atau prinsip. Ya, tepuk tangan. Nah, hanya seperti itu saja kan. Pertanyaannya mudah kan? Mudah karena sudah diterangkan panjang lebar di depan. Ya. Yang terakhir pertanyaan untuk siswa. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Cipta, alamat saya Bapak Setiawan Indonesia. Berdirinya yang tegak, lurus. Ya, berdirinya gini ya, jangan gini. Nanti kayak pohon keterangin. Pertanyaannya, siapa presiden Uganda yang wah, langsung protes ya. Presiden Uganda siapa? Pertanyaan gini aja. Saya pengen disebutkan Pancasila, gitu aja. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus sekali, mantap sekali. Ini hadiahnya nggak seberapa ya, tapi ini buat senang-senang saja. Ya, kembali ke tempat. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Baik ya, mungkin itu saja beberapa hal yang saya sampaikan terkait materi kenakalan remaja. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan seperti ini lagi. Saya senang kalau diundang untuk isi materi seperti ini, apalagi ini juga wilayah binaan saya. Saya pengen generasi penerus khususnya di desa Cikandang ini menjadi sosok yang hebat dan baik. Jadi sebelum saya akhiri,
Mungkin ada satu pertanyaan saja sebelum saya akhiri. Satu pertanyaan, tidak usah banyak-banyak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah materi pada siang hari ini materinya sudah selesai ya adik-adik. Kelak kau telah dewasa, benahi dirimu dengan sempurna, karena logika dunia lupakan segalanya.